Lagi-lagi merasa bodoh sendiri, aku terjebak dalam lingkaran frustasi sampai tiba-tiba Olivia dan Jin masuk ke ruangan dengan wajah panik dan juga sambil berkata seperti ini kepadaku. Cry! 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 Ini gawat, Raja Cross sudah wafat. Ya, aku tahu. Jawabku datar, nggak terlalu kaget. Lagian, aku kan bahkan dipanggil buat dengerin kata-kata terakhirnya langsung. Percakapan itu bisa dibilang cukup berat. Meski aku bukan orang yang kayak punya tanggung jawab besar, tapi setidaknya aku pengen coba menuhin kata-kata terakhirnya. Olivia San menatap kartu di dadaku. Matanya sampai hampir copot saking kagetnya. Apa? Kelas 7? Tidak mungkin, itu hanya bisa diberikan langsung oleh Raja. Ini tidak masuk akal. Apa yang sebenarnya terjadi? Yan-san yang jauh lebih kalem dari Olivia berkata dengan suara datar. Kelas 7 itu tanda kalau Raja sebelumnya mengakui seseorang. Tapi semua otoritas tetap ada di tangan Raja selanjutnya. Kamu tidak punya backingan. Untukmu, kelas setinggi itu bisa jadi racun. Racun ya? Tapi itu nggak ada hubungannya sama aku. Aku udah punya rencana sendiri. Kataku sambil berdiri, membenarkan rantai di tubuhku yang longgar. Satu hal sudah pasti dalam kepalaku, yaitu kalau kata Gen kartu ini adalah racun, maka satu-satunya rencanaku adalah cabut duluan dari negara Code. Alias, Cry udah berniat kabur dengan mengajak para anak raja lainnya, sesuai dengan rencana awal mereka, yaitu kumpulin semua anak raja, lalu kabur dari Code sama-sama. Bahkan di dalam dialognya, Cry pun kembali mempertegas dengan cara berkata seperti ini kepada kita. Kalau pertarungan perebutan takhta baru mulai 3 hari lagi, berarti aku tinggal kabur sebelum itu. Aku terus mengulang kata-kata itu dalam hati, seperti yang udah kulakukan berkali-kali dalam beberapa hari terakhir. Tapi sebelum bisa lanjut berpikir, suara langkah cepat menggema di lorong. Tuan Putri datang dengan wajah pucat. Langkahnya sempoyongan, lalu langsung nyosor ke arahku dan mencengkeram bajuku dengan tangan gemetar. Cry, ini gawat, ayahku sudah meninggal. Aku tahu, aku juga dapat pesan terakhir darinya. Aku mengeluarkan batang coklat yang Raja kasih sebelum meninggal. Bungkus peraknya masih utuh dan isinya persis sama kayak yang aku bawa sebelumnya. Aku masih bisa ingat jelas suaranya saat memberikannya. Maaf atas semuanya, aku titip mereka padamu. Tuan Putri menatap batang coklat itu dengan mata terbelalak, tapi cuma sesaat. Setelah itu, ekspresinya langsung runtuh. Dia menempelkan wajahnya ke dadaku dan menangis tanpa suara. Badannya gemetar, tapi dia nggak terisak. Di momen ini, aku sendiri pun sekarang tidak bisa bilang apa-apa. Aku ini cuma orang luar, sama sekali nggak ada hubungan dengan Raja. Yang bisa kulakukan cuma menjalankan pesan terakhirnya, yaitu untuk dapat menjaga anak-anaknya, termasuk menjaga Alisa dari pertempuran perebutan takhta. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Olivia San mengalihkan pandangannya dari Tuan Putri yang masih terisak. Matanya terlihat sayu namun penuh ketegasan. Ia lalu menoleh kepadaku dengan nada suara yang sedikit menekan namun tetap tenang. Cry, kurasa sudah saatnya kau jelaskan rencanamu, katanya pelan. Dari informasi yang berhasil aku kumpulkan, Yang Mulia Putri Nora bersama para anggota kelompok dari kelas 8 akan segera mengadakan pertemuan rahasia. Tujuan mereka cukup jelas. Mereka ingin membahas tentang sebuah rencana untuk dapat membuat Alisa menjadi raja baru. Tapi, seperti yang bisa diduga, pembicaraan itu pasti tidak akan mencapai kesepakatan. Perbedaan kepentingan, ego, dan ambisi masing-masing akan memicu pertikaian. Pertarungan perebutan takhta, cepat atau lambat, pasti akan pecah. Ia sempat menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Suaranya kini terdengar lebih berat. Yang Mulia Pangeran Agus sudah menyiapkan semua kekuatan yang ia punya. Strategi, pasukan, bahkan aliansi. Dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Sementara itu, memang benar bahwa kekuatan pasukan Yang Mulia Putri Nora sempat melemah akhir-akhir ini. Tapi aku tahu betul, dia bukan tipe yang akan menyerah hanya karena kondisi tidak menguntungkan. Dia akan melawan sampai titik darah penghabisan. Olivia menatapku dalam-dalam, seakan mencoba membaca pikiranku. Perebutan takhta mungkin terdengar seperti urusan para bangsawan saja, tapi kau tahu ini lebih dari itu.
Keputusan kita hari ini akan menentukan nasib banyak orang. Kau memang sedang dimusuhi oleh Yang Mulia Pangeran Agus. Tapi jika kau bersedia mendukungnya sekarang, ada kemungkinan dia akan mengampuni dan membiarkanmu hidup. Kau masih punya pilihan untuk menyelamatkan dirimu, Cray. Aku hanya terdiam sejenak. Senyum tipis muncul di wajahku. Lalu kulemparkan pandangan ke langit-langit, seperti sedang menghitung sesuatu yang hanya aku yang tahu. Hah, aku udah punya rencana sendiri, dan aku nggak butuh pengampunan dari siapapun. Aku tahu di sisi Agus ada Kaiser. Pria itu tidak hanya kuat, tapi juga sangat setia. Selama Kaiser berada di samping Agus, dia pasti akan melakukan apapun untuk melindungi tuannya. Tapi justru karena itu, Agus nggak akan pernah jadi raja. Aku tahu Kaiser lebih pintar dari yang terlihat. Dan aku juga nggak perlu khawatir soal keselamatanku. Karena pada akhirnya, tujuan utamaku bukan bertahan hidup, tapi menghentikan semuanya sebelum terlambat. Malah, nggak akan ada raja baru. Kataku pelan, namun penuh keyakinan. Karena aku akan membawa semua orang pergi dari tempat ini. Olivia terlihat kaget. Bahkan Tuan Putri, yang semula hanya terdiam sambil menangis pelan, kini mulai mengangkat wajahnya. Air matanya belum benar-benar kering, tapi ada secercah keingintahuan di matanya. Di momen tersebut, Cray pun kini kembali melanjutkan. Setelah pertemuan Norasan selesai, kita bakal mulai bergerak. Itu saat yang paling tepat. Semua mata bakal tertuju pada perdebatan internal mereka. Saat itulah kita akan menyusup dan mengeluarkan siapapun yang mau ikut. Aku mendekat, lalu berlutut di hadapan Tuan Putri yang masih duduk gemetar di ujung ranjang. Jadi, ayo Tuan Putri, Raja udah repot-repot nyiapin ini buatmu. Jadi dengan begitu, maka kamu harus makan coklatnya sekarang ya, biar semangatmu balik lagi mirip seperti sebelumnya. Tuan Putri memandang coklat itu sejenak. Tangannya sempat ragu, tapi perlahan ia meraihnya. Agusan bisa kuserahkan ke Kaiser dan juga saya. Yang jadi masalah sekarang, apakah Norasan dan kelompoknya mau ikut kabur, atau mereka memilih tetap terikat pada bayang-bayang singgasana? Aku memandang jauh keluar jendela, ke arah langit malam yang mulai berawan. Dalam hati, aku tahu bahwa waktunya sudah hampir tiba. Nah, mulai dari sini, scene pun langsung berpindah, tepat ke dalam sudut pandang dari Agus. Agus Code telah menantikan saat ini sejak lama. Sebagai putra sulung dari Crosscode, sejak kecil Agus selalu dibesarkan dengan satu tujuan yang mutlak, menjadi raja berikutnya. Wilayah terluas, waktu persiapan terpanjang, jumlah bangsawan yang menyatakan dukungan padanya. Semuanya adalah bukti nyata dari harapan yang orang-orang titipkan padanya. Tujuannya jelas, melampaui raja sebelumnya, Crosscode, dan membawa negeri Code ke tingkat kejayaan yang belum pernah dicapai. Demi cita-cita itu, Agus telah mengerahkan segalanya. Ia mengumpulkan kekuatan militer, memperkuat jaringan internal, menjalin hubungan strategis dengan pihak luar, dan menyusun skenario politik untuk memastikan stabilitas pasca perebutan takhta. Tak peduli berapa banyak adik yang lahir dan menjadi kandidat raja lainnya, tekad Agus tak pernah goyah. Hanya yang terkuat yang pantas menjadi raja. Prinsip itu telah mendarah daging dalam dirinya sejak kecil. Namun, sekadar menjadi yang paling unggul belum cukup. Sebagai anak pertama, wajar jika ia mendapat posisi paling atas dalam hierarki. Tapi bukan itu yang ia kejar. Yang benar-benar dibutuhkan Agus adalah pembuktian bahwa dirinya layak menjadi raja. Bahwa masa depan Code akan lebih aman dan megah di bawah kepemimpinannya. Bahwa hanya dia yang sanggup membawanya ke puncak dunia. Sang ayah, Crosscode, dengan sengaja menunda reformasi besar-besaran terhadap sistem mobilitas kota. Ia menyimpannya sebagai warisan tak terlihat yang hanya akan diserahkan pada saat yang tepat, saat kota benar-benar siap untuk digerakkan keluar dari keterasingan. Dan kini, warisan itu jatuh ke tangan Agus. Impian raja pertama untuk membuat Code melangkah keluar dari isolasi dan menjadi bagian dari dunia luas telah diwariskan pada penerusnya. Sang ayah telah tiada. Ia adalah raja yang luar biasa kuat, cerdas, tak tergantikan. Namun hingga akhir hayatnya, hubungan mereka tak pernah benar-benar menjadi sekadar ayah dan anak. Itu adalah hubungan dua penguasa,
2 generasi. Dan sekarang tanggung jawab sebesar itu telah diserahkan sepenuhnya ke tangan Agus. Menjadi raja bukanlah sebuah anugerah. Itu adalah beban, medan peperangan. Dan untuk itu, Agus harus menaklukkan saudara-saudaranya. Nora adalah petarung kuat. Gadis itu bertarung mengikuti instingnya. Ia punya kebanggaan dan kehormatan yang tak bisa diganggu-gugat. Jika ia yang naik takhta, kode memang akan berada di tangan yang kuat. Tapi kerasnya kepemimpinan Nora bisa memecah stabilitas politik dalam jangka panjang. Tony adalah pria cerdas dan visioner. Jumlah pendukungnya hampir setara dengan milik Agus. Tapi sifatnya yang impulsif dan mudah berubah adalah kelemahan fatal. Meski begitu, tak bisa disangkal. Tony memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Morris dan Zachary masih terlalu muda. Kelemahan mereka terlalu mencolok saat ini. Tapi Agus tahu, dalam beberapa tahun ke depan, keduanya pasti akan tumbuh menjadi sosok berpengaruh. Dan sebelum semua itu terjadi, Agus harus mengambil semuanya lebih dulu. Selama bertahun-tahun, ia diam-diam membangun kekuatan. Ia merekrut hunter berlevel tinggi sebagai pasukan pribadi, mendatangkan tentara bayaran dari luar wilayah, mengembangkan sistem persenjataan dalam jumlah besar, termasuk senjata teknologi tinggi hasil rekayasa rahasia. Bahkan ia telah mengirimkan unit elit Swordtail untuk diam-diam mengawasi gerak-gerik Morris. Jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan, maka eliminasi bisa dilakukan kapan saja tanpa jejak. Dan kini, saatnya hampir tiba. Di puncak menara pusat, markas kekuatan yang telah ia bangun dengan tangannya sendiri, Agus duduk di atas singgasana sementaranya, takhta yang hanya akan ia tempati selama 3 hari ke depan. 3 hari terakhir sebelum perebutan tahta dimulai. Langit senja di luar jendela membias warna keemasan di permukaan lantai batu. Dari atas menara itu, Agus memandang seluruh kota. Sebuah negeri yang tengah berdetak pelan, seolah menanti aba-aba. Ia menarik napas panjang. Di belakangnya, para penasihat setia berdiri berjaga. Dalam hatinya, ia tahu. Inilah saatnya, bukan hanya untuk memenangkan pertarungan, tapi untuk merubah sejarah dari negara Code. Oh ya, biar nggak pusing, kita stop dulu cuy. Cerita tadi, semuanya dari sudut pandang Agus. Agus ini tipikal karakter NPD. Dia terlalu merasa bahwa dunia berpusat kepada dirinya, serta hanya dia saja satu-satunya orang yang sejak awal sudah ditakdirkan jadi raja. Bahkan Agus pun sampai merasa bahwa tepat setelah raja mati, maka dia sudah bisa menjadi raja secara otomatis. Yang artinya, acara pertarungan perebutan tahta hanya formalitas aja. Itulah yang membuat Agus sejak tadi terus merasa kalau dia sudah memiliki segalanya. Pokoknya, Agus salah paham sama dirinya sendiri. Jadi semua cerita di atas adalah cerita salah paham Agus. Padahal udah jelas, kenyataannya tidak benar. Atau semua itu cuma khayalan dari sudut pandang Agus doang. Jika sudah jelas, mari kita lanjut lagi cuy. Di momen inilah, rapat pertemuan dari para anak raja kini akhirnya segera dimulai. Di mana di dalam praktiknya beginilah rincian dari cerita mereka. Sembari mengakses sistem kota dari ruang kontrol pribadinya, Agus Code menatap layar taktis yang kini mulai menampilkan proyeksi jalur logistik, status pasukan, dan keberadaan setiap unit elit yang tersebar di penjuru wilayah. Satu persatu, semua rencana yang telah ia susun selama bertahun-tahun mulai bergerak seperti bidak catur di papan perang. Tapi sebelum semuanya mengarah ke klimaks, ia tahu ada satu hal yang harus ia lakukan terlebih dahulu. Panggilan terakhir, dengan satu perintah, ia membuka akses komunikasi khusus kerajaan. Sebuah sinyal terenkripsi dikirimkan, hanya bisa diterima oleh individu yang terdaftar sebagai darah Code. Komunikasi segera tersambung. Dalam ruang proyeksi berwarna biru gelap itu, muncul satu persatu hologram dari para pewaris Raja Cross, kecuali Alicia. Sudah lama sejak terakhir kali Agus melihat wajah mereka secara langsung. Meskipun tidak selama perpisahannya dengan sang mendiang ayah, tetap saja momen ini terasa asing. Terlalu asing. Nora muncul pertama, dengan mata tajam dan rahang mengeras. Ia bahkan tidak berusaha menyembunyikan amarahnya. Rencana balas dendamnya yang telah ia siapkan selama bertahun-tahun hancur karena kematian ayah mereka yang datang lebih cepat dari perkiraan. Ia berdiri dengan tangan terlipat,
seolah hendak menghajar siapapun yang berani bicara duluan. Tony hadir dengan ekspresi khasnya, sebuah senyum lebar penuh teka-teki yang membuat siapapun sulit menebak isi pikirannya. Bahkan sekarang saat seluruh dunia mereka di ambang perang saudara, dia tetap tak berubah. Tetap santai, tetap menyebalkan. Morris, meskipun baru saja kehilangan seluruh proyek penelitian senjata akibat serangan mendadak Swordtail, tampil lebih tenang dari yang Agus duga. Mungkin karena shock, atau mungkin karena dia sudah mempersiapkan diri menghadapi kegagalan itu sejak awal. Terakhir, Zachary. Dulu anak itu selalu tampak seperti beban, rapuh, emosional, dan mudah terbakar oleh idealisme kosong. Tapi kini, aura dari dalam dirinya terlihat lebih mantap. Matanya tajam. Tatapannya tak lagi seperti anak kecil yang mencari arah. Dia berubah. Setelah semua terhubung, Agus membuka suara. Suaranya dalam, tenang, dan penuh tekanan. Sudah lama, wahai saudara-saudaraku. Akhirnya saat itu tiba. Aku yakin kalian sudah menyadarinya. 3 hari lagi, segel menara raja akan terbuka. Dan di saat itulah, raja kode berikutnya akan ditentukan. Selama ini, kita semua telah bersiap untuk hari ini. Lalu, seperti biasa, Tony lah yang pertama membuka mulut. Sungguh momen yang mengharukan, abangku. Tak kusangka kamu akan melanggar kesepakatan tak tertulis di detik-detik terakhir. Tapi memang begitulah kamu. Pria yang rela mengorbankan segalanya demi takhta Raja Code. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk lambat ke dalam dada Agus. Ia tahu maksudnya. Serangan ke markas Morris beberapa hari lalu bukan sekadar taktik perang. Itu adalah pelanggaran. Sebuah pelanggaran terhadap kehormatan di antara mereka. Ekspresi Agus menegang sesaat. Tapi ia cepat kembali tenang. Ia tak akan membantah. Karena memang itulah dirinya. Itu adalah tindakan sepihak dari pengawalku, katanya akhirnya. Tapi aku tak akan mencari-cari alasan. Sebagai kompensasi, jika kau bersedia mundur dari perebutan takhta dan bersumpah setia padaku, aku akan mengizinkanmu hidup dalam masa pemerintahanku, Nora. Lalu suara rendah dan datar dari hologram Nora terdengar. Apa? Ketegangan menggantung di udara. Nora adalah petarung paling brutal di antara mereka. Ia telah menghimpun loyalis, membangun kamp pelatihan sendiri, dan dikenal karena pasukan tempurnya yang fanatik. Jika bisa menghindari bentrok langsung dengan pasukan Nora, maka Agus bisa menghemat aset militernya yang paling vital. Tapi menawarkan pengampunan pada seorang seperti Nora jelas berisiko. Agus kembali menatap semua wajah di hadapannya, lalu bersuara lebih lantang. Ini adalah peringatan terakhir, dan untuk kalian semua, lebih baik menyerah saja. Pasukanku memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Jika kalian menyerah sekarang, aku berjanji tidak akan memperlakukan para pendukung kalian dengan buruk. Kalian pasti ingat kekacauan yang terjadi pada perebutan takhta sebelumnya. Kali ini, kita tidak perlu menghabiskan sumber daya Code untuk bertempur sesama sendiri. Ia tahu, tak ada dari mereka yang benar-benar akan menyerah, tapi tetap harus dikatakan. Sebagai catatan sejarah, sebagai bentuk legitimasi moral. Hening menguasai ruang. Lalu dari semua orang, Zachary yang justru mulai bicara. Nah, dari sini ceritanya udah selesai. Kita lanjut besok lagi. Ingat bagian terakhir ini cuy. Besok ada plot twist, tapi sambil nunggu besok. Ada yang bisa tebak siapa yang bakalan didukung oleh 3 anak raja itu untuk dapat menjadi raja berikutnya dari negara ini? Kalau kalian bisa tebak, berarti kalian penonton sejati arwah berduka.